Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiandi Solihin. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran atau lebih tepatnya proses pembelajaran dari analisis klaster. Pada modul pembelajaran ini saya mengikuti atau memiliki sumber mendapatkan sumber dari sebuah link website, yaitu miftakurizal.lektor.up.ac.id. Bisa dikatakan inilah sumber pembelajaran saya. Mungkin akan ada kemiripan dengan rekan-rekan mahasiswa saya yang lain. Langsung ke materi. Pada slide modul ini, analisis klaster adalah pengorganisasian kumpulan pola ke dalam klaster atau dalam kurung kelompok-kelompok berdasarkan atas kesamaannya. Pola-pola dalam suatu klaster akan memiliki kesamaan dalam kurung ciri sifat daripada pola-pola dalam klaster yang lainnya. Tujuan analisis klaster adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Kemudian, ciri suatu klaster yang baik yaitu mempunyai homogenitas internal, kemudian heterogenitas eksternal. Terdapat dua metode pengelompokan, yaitu hierarkis dan non-hierarkis. Untuk metode pengelompokan hierarkis, pengelompokan dimulai dengan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat, sedangkan untuk non-hierarkis menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan. Lanjut, tipe klaster tipe klaster terdapat 3, yaitu well separate cluster, center based cluster, dan density based cluster. Yang mana well separate cluster adalah sehimpunan atau himpunan titik yang memiliki kemiripan dengan titik lain dalam klaster daripada klaster lain. Sedangkan center based cluster adalah sebuah klaster yang memiliki anggota mirip dengan pusat klaster daripada pusat klaster lain. Contoh, pusat klaster adalah sentroid rata-rata dari semua titik dalam klaster, dan medoid memilih titik sebagai titik tengah. Density based cluster, area padat titik yang dipisahkan dengan area kepadatan rendah dari area kepadatan tinggi lainnya, digunakan ketika klaster tidak teratur atau saling terkait, dan ketika noise dan outliers hadir. Tahapan klaster bisa digambarkan pada pola-pola ini. Ketika seperti itu. Pola masuk ke ekstraksi dan pemilihan atau ciri dan sifat, kemudian representasi pola-pola tersebut akan proses dengan kesamaan antar pola, kemudian dikelompokkan, kemudian terdapat feedback yang masuk kepada ekstraksi dan pemilihan ciri sifat, dan juga kesamaan antar pola. Semua itu prosesnya akan mengalami pengulangan sampai terjadinya pengelompokan dalam kurung klaster. Kedekatan pola biasanya diukur dengan fungsi jarak antar dua pasang pola. Asumsinya adalah sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada. Dalam presentasi ini, di dalam slide modul ini diberikan sebuah contoh-contoh, bukan contoh-contoh, langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk mempraktekkan analisis klaster tersebut. Ini soalnya, studi kasusnya. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 12 kota, ingin diketahui pengelompokan kota-kota tersebut berdasarkan instrumen 5 variabel, yaitu jumlah pendapatan kota, jumlah pinjaman pemerintah kota, jumlah dana hibah yang dimiliki kota, jumlah konsumsi pemerintah kota, jumlah penduduk kota. Nah, di sini ditampilkan kumpulan data-data tersebut, di mana pada baris kota, atribut kota, ini tipe datanya string, sedangkan sisanya adalah numerik. Saya sudah membuat sebuah data tersebut. Maaf, saya pindahkan dulu. Nah, saya sudah membuat contoh data tersebut ke dalam sebuah Excel. Nah, seperti ini contoh datanya. Kemudian di sini sudah
Langkah 1. Standarisasi atau transformasi. Mengingat data yang terkumpul mempunyai variabilitas satuan, maka perlu dilakukan langkah standarisasi atau transformasi terhadap variabel yang relevan ke bentuk z-score. Z-score adalah suatu ukuran penyimpanan data dari nilai rata-rata yang telah diukur dengan satuan standar deviasi. Sehingga perubahan ke z-score ini dapat mempermudah kita dalam menganalisa data variabel satuan tersebut. Setelah keseluruhan data yang dikumpulkan tersebut di entry dalam program SPS, maka selanjutnya klik menu. Nah, saya sebelumnya setelah membuat sebuah keterangan dari variabel view di aplikasi SPSS. Nah, seperti ini dengan yang mana pada variabel y atau dengan variabel y dengan label kota saya rubah tipe datanya menjadi string karena pada 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 data yang diperlihatkan bahwasanya kota ini memiliki himpunan huruf abjad, sedangkan yang lainnya semua itu berbentuk tipe data numerik. Kemudian di sini diberikan beberapa langkah-langkah seperti analyze. Klik menu analyze, kemudian descriptive static. Dari descriptive static masuk ke descriptive. Nah, barusan saya sudah memasukkan seluruh variabel bertipe data numerik ke dalam variabel S dikarenakan terdapat gangguan pada laptop saya. Jadi saya melanjutkan kembali langkah-langkah yang sebelumnya saya lakukan. Kemudian setelah di save standardized value as variable, saya klik OK. Bentar. Oke, ada beberapa kesalahan tadi. Saya sudah membuat variable view-nya, men-setting variable view-nya, namun kesalahan di saya adalah saya belum memasukkan datanya. Saya harus memasukkan dulu datanya. Oke, data masuk, baru ke analyze, descriptive static, descriptive, lanjutkan, dan hasilnya seperti ini. Nah, pada descriptive statics saat saya bandingkan dengan yang ada di modul ternyata sesuai. Lanjut, kemudian dari hasil deskripsi statik tersebut akan muncul sebuah hasil z-score untuk analisis cluster pada data view. Nah, ini. Kemudian lanjut. Kemudian langkah kedua adalah melakukan analisis cluster menggunakan metode non-hierarkis atau k-means cluster. Dari tampilan data yang tertera, hasil standarisasi, buka menu analyze lagi. Kemudian di sana lalu pilih sub menu analyze, pilih. Bentar, saya lihat dulu langkah-langkahnya. Classify dan pilih ke menu. Classify, pilih k-means cluster. Nah, di sini yang dipilih adalah z-score z-score-nya, hasil z-score-nya. Kemudian saya akan mengikuti seluruhnya seperti langkah-langkah yang di sini. Jadi seluruh variabel z-score ke dalam kotak variabel, kemudian variabel kota dimasukkan dalam kotak label case by number of cluster, diisi menurut jumlah cluster.
akan dibentuk dalam penelitian yang dimaksud. Misal diisi sebagai 3, diisi dengan 3. Diisi dengan 3. Kemudian klik mouse, klik save. Aktifkan kedua kotak dalam menu save, yaitu cluster membership dan distance from cluster. Keduanya di checklistkan. Setelah itu continue. Untuk kembali, langkah selanjutnya adalah klik menu option, klik checklistkan table ANOVA table, lanjut dengan continue, dan tinggal di OK. Saat saya bandingkan, hasilnya sangat mirip. Initial cluster untuk mendeteksi berapa kali operasi iterasi yang dilakukan dalam proses clustering dari 12 objek yang diteliti. Lanjut, output final cluster center tersebut masih terkait dengan proses standarisasi data sebelumnya yang mengacu pada z-score dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata total. Kemudian nilai positif berarti berada di atas rata-rata total. Langsung ke final cluster. Pada cluster 1, dalam cluster 1 ini berisikan kota-kota yang mempunyai jumlah pendapatan kota, jumlah pinjaman, jumlah dana hibah, jumlah konsumsi, jumlah penduduk yang lebih dari rata-rata populasi kota yang diteliti. Kemudian untuk klaster kedua memiliki rata-rata jumlah pinjaman dan jumlah konsumsi yang melebihi rata-rata populasi. Lanjut dengan klaster ketiga. Pada klaster ketiga, keseluruhan instrumen penilai berada pada posisi di bawah rata-rata populasi kota yang diteliti, sehingga dapat diduga bahwa klaster 3 merupakan pengelompokan kota-kota kecil. Penamaan klaster atau penarikan kesimpulan sangat bersifat subjektif dan bergantung pada tujuan penelitian. Mungkin segitu dari presentasi yang saya atau hasil pembelajaran saya yang saya jalankan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan lagi-lagi saya minta maaf jika terdapat ketelatan dalam pengiriman tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.